Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Dunia Media Belajar, sebuah konten digital tentang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah media interaktif berbasis Android. Nah, kenapa diambil hal tersebut? Mengingat di masa pandemi ini kita sebagai insan pendidik dan siswa tidak bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Dan HP atau gadget merupakan salah satu media yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk itu, hari ini kita akan kupas tuntas tentang media tersebut. Untuk itu, kita lihat tayangan berikut ini. Tahapan pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis Android. Yang pertama, membuat PowerPoint dengan menggunakan hyperlink. Yang kedua, membuat soal dengan menggunakan aplikasi Aspiring Suite. Yang ketiga, mempublish media pembelajaran tersebut menjadi sebuah aplikasi Android. Langkah pertama adalah dalam rangka membuat media pembelajaran interaktif berbasis Android, Anda harus menyiapkan dulu media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint. Nah, kita harus membuat slide demi slide dalam PowerPoint ini dengan ukuran yang disesuaikan kapasitas di HP. Makanya ukurannya kita sesuaikan. Nah, seperti ini kita lihat di sini sudah ada ukurannya. Kita ngambil ukurannya yang portrait, bukan yang landscape. Nah, ukurannya ada di sini, bisa kita lihat. Nah, setelah itu sudah kita tentukan ukurannya, lebarnya berapa, tingginya berapa, sudah ada dalam pilihan ini. Kita langsung klik. Nah, yang harus diperhatikan dalam pembuatan slide ini, Bapak dan Ibu, dalam slide ini kita menggunakan sistem hyperlink. Apa yang dimaksud dengan sistem hyperlink adalah dalam memindahkan slide demi slide itu menggunakan tombol. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem hyperlink. Nah, bisa kita lihat contohnya. Kita mulai dari awal, kita langsung. Nah, di sini pada saat kita mau memindahkan slide berikutnya, kita cukup dengan tombol ke materi, kembali lagi ke video pembelajaran. Nah, seperti ini. Unsur kebahasaan teks ya. Nah, itu menggunakan sistem hyperlink. Nah, kenapa kita harus menggunakan sistem hyperlink? Karena untuk memudahkan nanti siswa atau pengguna aplikasi ini dalam menggunakan media pembelajaran tersebut dan lebih menarik lagi. Nah, selanjutnya silakan Bapak dan Ibu untuk rekan sejawat ya, untuk membuat slide-nya semenarik mungkin, sekreatif mungkin, sehingga tampilannya akan memberikan stimulus atau rangsangan bagi peserta didik kita untuk lebih mau belajar tentang media pembelajaran tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke materi berikutnya atau ke langkah berikutnya atau langkah yang kedua, yaitu membuat soal evaluasi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang kita sampaikan. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Aspiring Suite yang sudah terkoneksi dengan PowerPoint. Nah, di sini sudah ada fiturnya. Kita klik di sini. Nah, langsung saja kita ada konten atau fitur quiz. Klik. Kita menunggu dulu. Nah, ini sudah masuk ke quiz ya. Di sini sudah ada beberapa kontennya atau hal-hal yang bisa kita gunakan. Nah, di sini sudah disiapkan tentang pembuatan soal. Yang pertama, kita ada dulu yang namanya intro atau pembuka. Kita
atau saya sudah menuliskan selamat datang di ulangan harian Bahasa Indonesia kelas 9 materi unsur kebahasaan teks diskusi. Ini sebuah judul soal ulangan. Nah, berikutnya adalah langkah yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu silahkan isi data dengan lengkap. Di sini sudah ada name, kita rubah menjadi nama, kelas, dan kelas. Di sini juga sama. Nah, di sini posisinya dikondisikan mandatory, semuanya dalam seperti ini posisinya. Setelah itu, di sini karena kelas yang saya ajar ada 6, maka saya sudah siapkan ke 6 kelas itu 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, dan 9I. Nah, jadi nanti siswa tinggal mengklik saja di kolom berapa atau di kelas mana dia berada. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita langsung saja ke soal. Nah, di sini sudah disiapkan beberapa soal, baik itu pilihan ganda respon, menjodohkan, jawaban singkat, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari Aspiring Suite itu bisa menampilkan sebuah video yang ditampilkan di soal. Setelah itu memberikan perintah kepada siswa untuk menyimak, dan selanjutnya siswa akan menjawab sesuai dengan apa yang dia simak tadi. Nah, itulah kelebihan dari Aspiring Suite dan cocok untuk pembuatan soal AKM. Nah, kalau sudah, kita langsung saja. Contohnya, ini saya sudah buat. Kita sajikan sebuah teks. Nah, di sini ada pilihannya. Dan kita bisa menentukan pilihan yang betul di poin atau di jawaban yang mana. Nah, sehingga nanti pada saat siswa menjawabnya, siswa tersebut bisa mengetahui jawabannya salah ataupun benar. Nah, di sini sudah ditentukan skornya adalah 10 kalau menjawab benar dan 0 kalau menjawab salah. Nah, itulah cara membuat soal. Siswa bisa melaksanakan soal tersebut dan mengisinya dengan baik. Nah, selanjutnya setelah membuat soal, kita akan melihat soalnya itu seperti apa dalam tampilannya. Nah, kita bisa dilihat di sini di slide. Nah, di sini sudah bisa kita lihat dari mulai awal pendahuluan atau judul dalam sebuah soal sudah ada. Yang tadi sudah saya sampaikan, selamat datang di ulangan harian Bahasa Indonesia kelas 9 materi unsur kebahasaan teks diskusi. Nah, slide berikutnya tentang isian data yang harus dilengkapi oleh peserta didik, dan berikutnya petunjuk mengerjakan soal ulangan harian, dan selanjutnya adalah soal yang harus diisi oleh peserta didik. Nah, kalau sudah semuanya, kita langsung ke properties. Maksudnya mengatur tentang bobot soal dan lain sebagainya. Di sini adanya. Nah, di sini adalah judulnya, terus lembar kertasnya nanti yang ditampilkan ke siswa, dan skornya yang tadi saya sampaikan, dan terakhir adalah soal atau pengerjaan soal oleh siswa itu nanti akan dikirim ke email yang sudah kita tentukan. Kita save. Nah, selanjutnya adalah kita langsung pijit preview untuk melihat tayangan seperti apa. Nah, soalnya nanti seperti ini. Nah, kita isi di sini. Misalnya namanya sembarang aja ya. Langsung setelah itu pilih kelas, langsung setuju, ada petunjuknya,
ada soalnya, kita jawab sembarang aja. Nah, jawabannya betul, lanjut. Jawabannya betul, lanjut. Jawaban salah. Nah, seperti itu yang akan tampil di ulangan harian yang dibuat dalam bentuk aplikasi Aspiring. Ini tampilan dalam komputer, tablet, ini juga sama, HP. Nah, nanti yang kita akan buat aplikasi ini dalam bentuk gadget atau HP. Nah, tampilannya seperti ini kalau nanti dikerjakan oleh siswa di HP. Nah, setelah Bapak dan Ibu membuat ini, langsung kita save apa yang sudah kita tentukan tadi. Langkah ketiga adalah mempublish media pembelajaran yang sudah kita buat, yaitu media pembelajaran unsur kebahasaan teks diskusi yang akan kita jadikan sebuah aplikasi Android. Nah, dengan cara kita mengklik setelah itu muncul tampilan seperti ini. Di sini sudah disajikan beberapa pilihan melalui komputer, Aspiring Cloud, Aspiring Learn, LMS, ataupun YouTube. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, perbedaan antara mempublish melalui komputer dan melalui Aspiring Cloud, yaitu kalau My Computer nanti hasilnya berupa aplikasi. Nah, untuk Aspiring Cloud nanti hasilnya berupa URL atau alamat link yang bisa di-share di WA atau di web dan di Google Classroom. Nah, untuk itu baiklah kita coba satu persatu. Kita mulai dari My Computer. Kita isi dulu. Ada, terus nanti foldernya disimpan di mana, formatnya seperti apa, dan ikuti isian seperti tertera di layar ini. Nah, setelah itu kita langsung klik Publish. Ini prosesnya agak lama, sesuai dengan apa yang sudah kita buat di media pembelajaran itu. Kalau panjang slide-nya atau banyak slide-nya, maka prosesnya juga akan lama. Nah, ini sedang proses berlangsung. Setelah proses berlangsung, nanti muncul seperti ini. Nah, ini artinya proses sudah berhasil. Nah, kita coba klik di sini. Nah, ini sudah berhasil dan bisa dijalankan. Itu yang sudah selesai dan berhasil dalam mempublish. Nah, selanjutnya proses ini belum selesai karena ini belum dijadikan sebuah aplikasi Android. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan aplikasi Android, yaitu Webset 2. Kita ini dulu ya, kita keluar dulu ya, close. Kita langsung menuju ke aplikasi untuk merubah media pembelajaran PowerPoint menjadi media pembelajaran interaktif berbasis Android. Nah, di sini ada ya, website aplikasi Blender Pro 3.4 Portable. Jadi tidak usah diinstal aplikasinya, cukup diklik di sini sudah bisa dijalankan. Nah, ini sedang proses. Nah, sudah selesai di sini dan sudah muncul aplikasinya. Tinggal kita lakukan proses pembuatan aplikasinya dengan cara mengisi beberapa isian yang ada dalam website 2 aplikasi tersebut. Di sini websitenya kita, karena produknya HTML, kita klik di sini, langsung kita isi
bahasa teks diskusi sebagai judulnya. Ya, versinya bolehlah ini sesuaikan dengan keinginan, boleh apapun bisa diisi. Terus di sini, nah ada yang terlewat. Nah, oh ini ya, kita posisinya berdiri ya, portrait. Nah, terus selanjutnya kita di sini klik di sini, pilih apa yang sudah tadi dipublish di iSparing di media pembelajaran PowerPoint tersebut. Kita cari ya, posisinya ada di Drive D. Nah, di sini kita lihat unsur. Nah, ini ada ya, unsur kebahasaan teks diskusi. Tinggal masukkan, klik di sini. Sudah muncul. Terus kita full screen kan di sini. Terus kita rubah aplikasinya atau logo aplikasinya maksudnya. Nah, kita klik di sini. Sudah berubah. Tinggal kita klik atau kita buat media pembelajaran PowerPoint itu menjadi sebuah media pembelajaran interaktif berbasis Android. Klik OK, sedang proses. Agak lama ya menunggu proses ini. Ya, ternyata sudah bisa berhasil ya. Kita klik finish. Kita keluar dari ini aplikasi Android. Kita lihat posisinya ada di mana. Kita lihat di desktop. Kita keluar. Nah, ternyata sudah ada di sini ya. Bahasa teks diskusi. Nah, ini ya sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita klik kanan, kita copy, dan kita simpan di HP atau di gadget kita. Dengan cara HP-nya kita sambungkan dulu ke komputer melalui sambungan USB. Di sini sudah ada, kita simpan aja di kartu ya. Kartu memori. Nah, kita simpan di download saja. Nah, sudah tersimpan di gadget atau di HP. Nah, selanjutnya kita lihat, karena tadi sudah dikirim atau sudah dipindahkan file aplikasi Android-nya tentang teks bahasa, kita cari posisinya ada di mana dan kita langsung install aplikasi tersebut. Nah, tadi kita sudah simpannya di memory card ya, memory card yang ada di HP. Kita cari file manager. Nah, ini sudah ada. Klik di sini. Kita buka kartunya, kartu memorinya. Kita klik di sini. Nah, sudah ada bahasa teks diskusi. Nah, langkah selanjutnya tinggal Bapak dan Ibu, rekan sejawat, tinggal klik saja di sini. Nah, setelah itu install. Kita menunggu dulu proses installnya sampai selesai. Nah, sudah selesai. Kita buka. Nah, kita izinkan. Kita buka. Nah, sudah selesai dan sudah bisa dioperasikan. Tinggal klik di sini, kompetensi dasar, materi, video pembelajaran,
dan bisa di play atau diperdengarkan videonya dengan baik. Lembar kerjanya LKPD, evaluasi sudah bisa digunakan. Nah, coba sekarang kita keluar. Kita ingin melihat posisi aplikasinya di gadget atau di HP itu seperti apa. Kita keluar. Nah, ini posisinya di HP ya. Kita lihat seperti apa posisinya. Nah, ini. Berhasil. Nah, jadi proses dari mulai memindahkan dari laptop ke HP dan kita install sudah berhasil ya, berhasil dengan baik, dan aplikasi itu bisa digunakan dengan baik. Nah, tadi kita sudah mencoba menggunakan My Computer untuk mempublish media pembelajaran yang menghasilkan sebuah aplikasi Android. Nah, selanjutnya kita coba untuk menggunakan iSparing Cloud. Kita isi, kita registrasi dulu ya di sini sesuai dengan email yang Bapak dan Ibu punya. Selanjutnya isi project name-nya sesuai dengan nama di PowerPoint tadi. Folder ini maksudnya untuk menyimpan apa yang kita simpan atau publish di iSparing Cloud. Selanjutnya kita isi sesuai dengan apa yang ada di sini di layar Bapak dan Ibu. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung publish aja di sini. Kita tunggu. Prosesnya agak lama. Kita tunggu ya. Sedang memprocessing dari file 1 ke file 6. Proses sedang berlangsung, sedang menyempurnakan. Kita tunggu prosesnya. Prosesnya ini akan lebih lama dari proses membuat aplikasi Android. Nah, ini prosesnya memakan waktu yang agak lama karena nanti kita akan menghasilkan suatu URL atau alamat link yang kita sharekan ke WA atau ke Google Classroom. Setelah lama menunggu, proses publish-nya akhirnya selesai juga. Sekarang tinggal klik di sini, kita tunggu. Kita akan menuju ke web iSparing Cloud. Nah, ini sudah ada. Kita tinggal mengambil alamat URL-nya atau link-nya. Klik di sini. Nah, sudah ada di sini. Klik alamat URL-nya. Nah, supaya mudah bagi siswa untuk mengetahui bahwa alamat URL apa ini atau alamat link apa ini, kita ganti alamat URL-nya dengan yang bisa dipahami dan diketahui oleh siswa. Nah, kita menggunakan gg.gg. Paste. Kita pakai di sini bahasa teks diskusi. Nah, akhirnya sudah
Kalau sudah, kita copy alamat URL ini ke website atau WA. Nah, sekarang saya coba ke WA dulu. Nah, kita ketik di sini, kita kirim ke sini. Prosesnya nunggu, tinggal kirim di sini, klik di sini. Nah, akhirnya sudah selesai. Nah, sekarang kita coba alamat URL ini atau alamat link ini kita buka. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melihat dan membukanya alamat URL itu di HP? Kita coba. Yang ini. Kita di WA, lihat Ludi Kurniawan. Nah, ini alamat URL-nya di sini. Kita coba buka. Nah, ini tampilan pada saat kita akan membuka URL di WA HP. Abaikan saja pembaruannya supaya tidak menunggu lama. Kita menggunakan tombol video, evaluasi, nah memang bedanya agak lama, kadang-kadang menunggu lama prosesnya itu, karena ini menggunakan fasilitas Iceberg Cloud, beda dengan yang diinstal langsung di HP menggunakan aplikasi Android. Nah, itulah cara membuat atau cara menggunakan media pembelajaran berbasis Android dan bagaimana media pembelajaran ini bisa interaktif dan bisa digunakan di web, di WA, atau di Google Classroom. Itulah tayangan tentang bagaimana caranya membuat sebuah media pembelajaran interaktif berbasis Android. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kalau ada permasalahan berhubungan dengan tayangan tersebut, bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.